Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas desain lagi, yaitu desain sistem rangka hidroponik, di mana sistem ini menggunakan sistem NFT. Nah, kemudian untuk posisi kita letakkan pada bagian lantai atas ya, pada bagian atas bangunan sebuah ruko, dan ini hanyalah ilustrasi saja. Apabila kawan-kawan ingin menaruhnya di tanah atau di dasar juga bisa, karena ini hanyalah ilustrasi saja. Nah, sebelum kawan-kawan melanjutkan menonton video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang dan membantu kawan-kawan lainnya dalam mendesain rangka hidroponik. Nah, langsung saja untuk desain ini saya menggunakan material baja ringan. Kenapa saya sarankan baja ringan? Karena untuk baja ringan ini pemasangannya lebih mudah dan juga cepat. Kemudian untuk ketahanan dibandingkan dengan kayu lebih kuat baja ringan. Kemudian untuk pipa, nah pipa ini saya gunakan ukuran pipa 2,5 in ya, 2,5 in. Jadi saya sarankan untuk pemula yang ingin membuat awal desain rangka hidroponik, saya sarankan gunakan saja pipa minimal 2 in sampai 2,5 in, karena nantinya hasilnya juga akan sama dengan pipa yang lebih besar seperti 4 in. Kemudian untuk ukuran, untuk ukuran lebar ya, lebar depan ini berukuran 110 cm. Kemudian untuk panjang sistem rangka hidroponik berukuran sekitar 8 meter, karena ini ada sedikit kemiringan, jadi saya buat 790. Dan ini menggunakan dua buah pipa yang nantinya disambungkan. Kemudian panjangnya hampir 8 meter. Kemudian untuk tinggi ini terserah dari kawan-kawan. Di sini saya buat 2 meter. Kalau mau 180 cm juga bisa, tergantung selera, karena ini hanyalah ilustrasi saja. Kemudian untuk atap gunakan saja atap plastik UV ya, seperti biasa 200 mm sudah cukup. Untuk menahan plastik UV, kawan-kawan bisa gunakan alternatif seperti penjepit ya, entah itu dari kayu reng ya, kayu kecil, atau gunakan saja paper clip yang besar. Seperti saya, kalau punya saya itu saya gunakan paper clip karena pemasangan mudah, jadi tidak terlalu ribet. Misalkan nantinya mau diganti, tinggal lepas saja, itu gunakan saja paper clip yang besar dengan jarak 50 cm. Nah, kemudian untuk lubang tanam, ini lubang tanam kebanyakan ya dari kawan-kawan itu berjarak sekitar 25 cm. Karena apa? Karena itu jarak yang ideal digunakan untuk menanam sayuran seperti selada yang berdaun lebar, sawi, dan sebagainya. Akan tetapi di sini saya sarankan lubang saja jarak 12,5 ya, 12,5 di tiap lubang. Kenapa 12,5 cm? Contoh, apabila nanti kawan-kawan ingin menanam tanaman sayur yang tumbuh menjulang ke atas, kurus ke atas, seperti bayam, kemudian kangkung, kemudian seledri, itu adalah tanaman yang tidak memerlukan tempat yang luas. Jadi cukup kawan-kawan jarak tanam 12,5 ya, itu 12,5. Kemudian apabila kawan-kawan ingin mengganti tanaman lagi, misalkan yang tadinya kangkung menjadi selada baru, kawan-kawan beri jarak ya, kosongkan saja misalkan 1 cm satu buah, kemudian 12,5 nya kosong, dan kemudian lanjut lagi diisi 25 cm per 25 cm.
itu untuk tanaman yang lebar. Jadi kenapa dibuat seperti itu 12,5 agar nantinya kawan-kawan apabila ingin mengganti tanaman itu tidak perlu merombaknya lagi atau merehabnya lagi, cukup kawan-kawan atur jarak tanamnya. Kemudian untuk kemiringannya di sini, kemiringan gunakan saja dengan kemiringan ini ya, rangka bawah per 5 cm. Misalkan ini saya buat ya, ini saya buat 1 meter. Nah, untuk rangka pertama ini 100 cm. Kemudian untuk rangka kedua gunakan saja 95 cm. Kemudian untuk rangka ketiga gunakan saja 90 cm sampai seterusnya. Nah, dengan begitu nantinya kemiringan pada pipa akan ketemu. Jadi dia tidak akan menyisakan ruang pada bagian bawah ya, seperti itu. Kemudian untuk sistem pengairan ya. Nah, di sini saya gunakan bak kontainer plastik, terserah dari kawan-kawan. Mau menggunakan drum juga bisa karena ini hanyalah ilustrasi saja. Jadi saya menggunakan kontainer plastik untuk bak nutrisi. Kemudian kawan-kawan atur saja dari pompanya ke pipa. Biasanya saya menggunakan selang ya, sedikit selang untuk menyatukan atau menyambungkan mesin pompa dengan pipa. Gunakan saja pipa yang kecil di sini ya, setengah in saja cukup, hanya untuk mengalirkan air. Kemudian diberi T ya, T setengah in. Kemudian jangan lupa untuk memberi kran. Nantinya kran ini digunakan untuk mengatur debit air yang akan disalurkan ke pipa tanam. Nah, kemudian lanjutkan ke atas. Di sini gunakan pipa juga sama, pipa setengah in. Nanti kawan-kawan pada setiap L 2,5 in ini bor saja ya, bor saja ukuran yang kecil. Sekiranya air mengalir sedang ke dalam pipa cukup. Nantinya apabila kawan-kawan sudah menghidupkan pompa, nah air akan tersalurkan pada setiap pipa ya, pipa yang sudah kita bolongin tadi seperti ini. Tinggal kawan-kawan atur menggunakan kran ya, kran di bawah. Nah, untuk pipa pipa yang digunakan ini nggak usah terlalu besar karena dia hanya untuk mengangkat air ya, mengangkat air dari bawah ke atas. Gunakan saja kisaran pipa yang berukuran 25 sampai 30 watt, itu cukup ya, itu cukup. Kemudian ketika air yang sudah dialirkan masuk ke pipa, dia akan menuju ke bagian ujung ya, penampungan tempat air itu tadi. Nah, ini di sini bebas ya. Di sini untuk ilustrasi saya gunakan talang air. Kalau kawan-kawan ingin menggunakan pipa di sini juga bisa, pipa 2,5 in. Jadi kawan-kawan atur saja pelobangannya ya untuk pipa 2,5 in tiap pipa yang mau disalurkan. Nah, di sini saya simpel, saya gunakan talang saja. Kemudian pada bagian ujung di bawah saya dikit kasih rangka untuk menahan talang. Kemudian juga dikasih penutup talang ya pada setiap ujung. Jangan lupa untuk memberikan kemiringan cukup 3 sampai 5 derajat sekira air yang nantinya dapat mengalir ke bagian sisi kiri tanah nauti kiri rangka hidroponik. Nah, di sini. Kemudian pada bagian ujung jangan lupa kawan-kawan untuk melubanginya. Nah, di sini yang agak sedikit susah melubanginya. Apabila kawan-kawan salah cara melubangin, nanti dia bisa dibilang longgar maupun pecah di situ nantinya, yang agak sedikit bermasalah. Kemudian pada bagian ini ya, bak yang kembali ini ya, yang kembali bagian di depan, kawan-kawan gunakan saja pipa yang sedikit agak besar ya, sedikit agak besar, misalkan 3/4 in, supaya nantinya untuk pembersihan dan segala macam takutnya nanti ada
jamur dan sebagainya, kemudian juga kotoran biasanya akan melekat pada bagian sisi ya, bagian dalam pipa. Kemudian ketika air yang sudah terkumpul, dia akan mengalir lagi kembali ke bak nutrisi. Itu sudah terbilang cukup lancar karena untuk desain seperti ini sudah pernah saya buat ya, tidak ada kendala untuk sistem hidroponik seperti ini. Nah, mungkin inilah adalah sedikit ya pengalaman buat kawan-kawan yang ingin membuat desain seperti ini. Ini bisa dilakukan bagi seorang pemula karena ya ini pengerjaannya terbilang cukup mudah. Dan juga membuat seperti ini biasanya saya lakukan sendiri. Mungkin nantinya akan perlu bantuan hanya untuk menahan tiang-tiang saja apabila kawan-kawan kerepotan dalam melakukan perakitannya nanti. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe agar nantinya channel ini dapat tetap berkembang, membantu kawan-kawan misalkan yang masih pemula, yang ingin belajar atau yang ingin ibaratnya bingung dalam membuat desain tangkai hidroponik. Silakan kunjungi channel saya, di mana channel saya ini sudah memang lumayan banyak desain-desain tangkai hidroponik, entah itu untuk pemula maupun yang memang untuk usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.